Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qadim al-awwali wal akhir al-baqi bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmadan ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haq ghairu mubtadi' amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saat ini sampai detik ini, alhamdulillah, tidak kekurangan dan tidak selalu kurang nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan marilah kita bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita dengan caranya, yaitu kita meyakini dan selalu dekat dengan Allah. Dan pergunakanlah apa yang Allah berikan kepada kita, apakah itu berupa tangan, apakah berupa mata, apakah berupa kaki, ataukah berupa hidung, apakah berupa mulut, apakah berupa hati dan akal. Semua itu kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang harus kita benar-benar pergunakan, menjadikan sesuatu yang bermanfaat. Karena nanti akhirnya semua yang apa kita terima dari Allah, maka itulah yang akan dipertanggungjawabkan. Jangan di saat kita tidak enaknya saja menjalani kehidupan ini baru kita akan menyadari. Jangan di saat kita lagi nikmatnya saja kita lupa akan Allah, sehingga kita terlena dalam perjalanan kehidupan ini, yaitu bukannya kita untuk belajar ibadah, belajar ilmu agama, tapi yang diburu adalah kenikmatan dunia. Salah satunya orang-orang yang akan tersesat dalam menuju akhirat, yaitu tersesatnya akan masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena orang itu tidak menyadari perjalanan di dunia ini seperti apa. Sungguh nikmat apabila orang itu benar-benar manfaatkan kenikmatan dari Allah. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang mau meraih suatu kenikmatan yang ada di dunia dengan caranya taat kepada Allah, mengawali semuanya dengan baik, mengawali dengan niat yang baik, dengan baca basmalah, dan selalu taat kepada Allah dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita, sehingga kita akan akhirnya pun akan mendapatkan kenikmatan dari Allah, yaitu makmur dunia akhirat. Dan pastinya dalam kehidupan perjalanannya itu akan mendapatkan keterangan. Dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang sadar di saat dalam perjalanan itu ada nikmat dan ada tidak nikmatnya. Di saat ada nikmatnya, orang itu mau berbagi dengan caranya, yaitu inilah dibelanjakan harta yang Allah berikan kepada kita
dibelanjakan dengan yang benar. Dan apabila di saat kita menjalankan ibadah di dalam saat kita mendapatkan yang tidak nikmat, maka kita pun akan menyadari, kalau kita benar-benar orang taat akan menyadari semuanya. Inilah proses untuk menuju kesuksesan, yaitu di mana Allah itu selalu memberikan kepada orang-orang, yaitu derajat dinaikkan. Apabila orang pengen dinaikkan derajatnya, maka orang itu akan diberikan pekerjaan atau orang itu akan diberikan ujian. Maka dengan caranya orang taat itu akan menyiasati dengan caranya, yaitu sabar dan selalu tawakal. Apabila semua itu kita mau menjalankan dengan caranya sabar dan tawakal, maka sukseslah yang akan didapatkan. Itulah bagian daripada orang yang mau belajar adab. Karena apa? Orang yang belajar adab itu tahu awalnya kita mengerti tentang agama, yaitu harus mengenal Allah yang sesungguhnya. Mengenal Allah dengan cara sesungguhnya seperti apa? Menjalankan apa yang jadi kewajiban, menjauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah. Dan menjalankan sunnah apa yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Jadi sungguh sangat luar biasa apabila orang-orang yang mau dan benar-benar mau mempelajari apa yang ada di dalam adab, itu sangat luar biasa akan mendapatkan kenikmatan. Awalnya orang yang mempelajari adab itu tahu, sadar, yang pasti akan diterima karena tidak ada sesuatu selain Allah yang bisa memberikan kenikmatan apapun kepada kita. Dan sadar di dalam Al-Qur'annya siapa yang mau mengagungkan, maka disitulah kita akan mendapatkan kebijakan khusus. Karena kitanya sendiri yang mau khusus. Hanya orang-orang yang banyak mengeluhnya, orang-orang yang banyak pemikirannya picik, orang-orang yang banyak pemikirannya selalu kerdil, selalu banyakkan mengeluh dan menyalahkan keadaan, kadang-kala menyalahkan Allah. Allah tidak adil. Adilnya seperti apa? Anda dikasih tangan, Anda dikasih mata, Anda dikasih perasaan, Anda dikasih akal, Anda masih dikasih badan, Anda masih dikasih nyawa. Gimana tidak adilnya? Nggak usah jauh-jauh, Anda masih dikasih nyawa. Pergunakanlah nyawa itu yang ada di dalam tubuh Anda, yaitu adanya tanda kehidupan. Pergunakan kehidupan Anda dengan caranya memperbaiki semua apa yang jadi kekurangan kita untuk menuju ridhonya ilahi Rabbi. Karena orang-orang yang mau mempelajari ilmu adab itu, yang pertama yaitu adalah adab. Adab apa? Yaitu adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab manusia kepada Allah itu seperti apa? Adab itu akan bisa dijalankan apabila orang itu sudah tahu tata caranya menghadap Allah. Apabila Anda menginginkan sesuatu kepada Allah dan sadar Allah lah yang memberi, maka timbullah satu keyakinan yang Anda inginkan, yaitu percaya kepada Allah bahwa Allah lah yang maha segala-galanya. Allah itu Tuhan kita, Allah itulah yang memberi kita. Bukan sesuatu yang kita inginkan atau kita percaya dengan dedemit, atau kita percaya dengan jin, apa percaya kita dengan setan, apa percaya dengan dukun. Itu nggak boleh. Tandanya orang itu tidak mengerti dengan Allah. Berarti orang yang sudah percaya dengan dukun, orang itu dengan dedemit, orang itu percaya dengan siluman, orang setan, itu sudah musyrik. Itu penyakit yang sangat luar biasa,
yang tidak bisa sembuh dan tidak bisa dimaafkan. Dan sungguh luar biasa nanti setelah dia akan merasakan, yaitu di akhir daripada kehidupannya. Ketahuilah bahwa Allah itu pasti memberi apabila kita mau datang kepada Allah dengan caranya kita mengagungkan asmanya Allah. Janganlah kita pelit, janganlah kita bakhil, janganlah kita itu mempersulit apabila kita mau mempermudah mengagungkan asmanya Allah dan terus mendekatkan diri. Dan jangan mau apa yang jadi ibadah kamu itu digadekan dengan dunia. Baru sholat 2 rakaat mintanya macam-macam, baru sholat berapa rakaat minta macam-macam, digadekan lagi dengan ya Allah, dengan ini saya melakukan sholat duha, saya minta rezeki ya Allah, saya jalankan sholat hajat ya Allah, saya sholat hajat, kapan ya Allah saya dikabulkan? Emangnya kamu tidak pernah dikabul? Kamu makan apa? Kamu minum apa? Kamu beli pakaian dari mana? Itu semua pemberian dari Allah. Apabila Anda menginginkan kepada Allah yang sangat luar biasa, contoh, Anda berbaik sangka, Anda berbaik, Anda banyak sedekah kepada orang yang di sekelilingnya, dan terus Anda itu dengan caranya ikhlas. Anda mempermudah orang lain dengan caranya sedekah, Anda mempermudah sedekah Anda dengan kepada orang lain, kepada anak yatim piatu, kepada masakin, kepada ibni sabil, kepada fisabilillah, kepada tempat pengkajian, kepada orang-orang yang membutuhkan, maka Anda pun akan dipermudah. Percayalah semuanya itu akan Allah balas dengan apapun. Makanya di situ sama halnya Allah itu tahu apa yang di dalam hati Anda, pasti akan membalasnya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Disitulah Allah itu tahu apa yang direncanakan di hati Anda. Allah itu Maha tahu dan akan membalasnya. Kalau Anda buruk berarti wa yu'adzibu. Kalau Anda buruk rencana Anda berbuat buruk, pasti lihat saja, pasti kenyataan itu ada. Apalagi orang-orang yang dekat dengan Allah, Anda berburuk sangka, Anda selalu berkhianat, maka jangan coba-coba. Tidak akan lama itu semuanya akan muncul dan akan dirasakan oleh orang-orang yang seperti itu. Dan orang-orang yang mempunyai ilmu adab pasti tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijalankan, apa yang terus diistiqomahkan. Semoga keterangan-keterangan tentang bab adab dan hukum yang ada di dalam adab ini, atau kita belajar bersama-sama di video YouTube ini, Majelis Jam'iyah Ruwan, sahabat-sahabat Majelis Jam'iyah Ruwan adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang mau memperbaiki diri dan selalu mencari kedamaian dengan siapapun, tidak ada musuh. Karena ajaran baginda Rasulullah SAW adalah menampakkan akhlak yang diutamakan dengan cara menjalankan ibadah. Itu sungguh sangat luar biasa. Siapapun tidak ada musuh, siapapun orang itu tidak akan merasa kekurangan, karena tahu bahwa Allah itu pasti akan memberikan kepada umatnya baginda Rasulullah SAW yang benar-benar cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada turunannya, cinta kepada ulama, cinta kepada ustadznya, cinta kepada sesamanya. Insya Allah dengan cinta semuanya akan menjadi indah dan akan menuju ridho ilahi Rabbi, yaitu menempati, yaitu mukim di sana fi jannatin na'imil mukim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.